Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme koin yang kalian juga banyak banget request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan, buat meme koinnya kalian bisa lihat sendiri di sini, yaitu Popcat teman-teman. Dan ya kayak biasa ya, karena ini adalah pembahasan seputar meme coin, tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan ya sebelum saya juga lanjut lebih jauh nih, coba teman-teman yang mungkin holdernya Popcat atau kalian nih yang hold Popcat, boleh banget komen di kolom komentar di bawah. Karena saya penasaran juga nih, berapa banyak sih yang hold dari meme coin satu ini gitu. At least di antara audiens saya ya, boleh banget teman-teman yang mungkin hold Popcat nih atau merasa Popcat ini akan punya quote on quote potensi kenaikan yang cukup signifikan sehingga kalian ya tertarik sama Popcat ini atau tertarik sama meme coin satu ini, boleh banget teman-teman komen di kolom komentar di bawah. Dan di sini per video ini saya record ya, di tanggal 28 April tahun 2025. Di sini Popcat menempati urutan ke-128 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya kalian bisa lihat lah ya, di sekitar $0,42 per tokennya gitu. Dan data ini kalian bisa cek langsung dari CMC atau coinmarketcap.com. Namun di sini seperti yang kalian ketahui ya, data di CMC atau coinmarketcap.com ini sendiri, ini kan data hari ini teman-teman. Jadi di kemudian hari ini sangat mungkin berubah gitu untuk peringkatnya maupun harganya, baik naik maupun turun. Dan oke, di sini kalau kita coba lihat ke chartnya atau ke price action-nya, nah lebih kurang seperti ini. Maka kalian tuh bisa mengamati ya, memang dalam beberapa waktu terakhir ini mungkin jadi salah satu alasan juga kenapa banyak yang request untuk pembahasan seputar Popcat ini, karena akhirnya Popcat ini dapat rebound-nya yang cukup masif juga, cukup signifikan. Ya kalian bisa lihat lah ya, dari bottom-nya ke atas ini lebih dari 200% bahkan. Dan ya mungkin congratulations buat teman-teman yang mendapatkan cuan atau profit dari pergerakan harga Popcat ini. Dan satu hal mungkin yang cukup menarik ya dari Popcat ini adalah sebenarnya Popcat ini akhirnya teman-teman berhasil breakout atau keluar dari area konsolidasinya atau zona konsolidasinya yang ada di sini. Dia akhirnya berhasil breakout ke atas dan ya secara otomatis ternyata dia juga berhasil take over untuk area supply-nya atau resistance-nya nih yang ada di sini. Yang mana area resistance ini kalau kita telusuri ke belakang teman-teman, nah ini banyak banget loh menahan pergerakan harga dari Popcat ini. Ya kalian bisa lihat lah ya, beberapa area yang menjadi testingan atau beberapa kali area ini di-testing lebih tepatnya oleh Popcat ini. Dan ternyata dia udah di breakout dan sekarang dia jadi demand area gitu. Yang mana ini juga dibuktikan dari kalau kalian lihat nih, di sini ketika dia testing pertama kali di area resistance di sini ternyata dia terrejeksi, tapi ternyata dia berhasil breakout and then dia turun dan bertahan nih. Dia berperan menjadi area support selanjutnya dan sekarang kita dapat eee, pembukaan atau opening daily yang cukup cantik ya dari Popcat ini sendiri, yang mana kalau kita coba lihat nih, di sini kalau kita ukur untuk kenaikannya hari ini, kalian bisa lihat lah ya untuk kenaikan Popcat hari ini ya cukup lumayan teman-teman. So congratulations sekali lagi buat kalian yang mungkin dapetin profit atau cuan dari Popcat ini. Dan seperti biasa juga saya bakalan buat atau saya bakalan memberikan teman-teman semua gambaran atau skenario setidaknya dari sudut pandang saya, hal-hal yang mungkin terjadi sama price action dari Popcat ini. Tapi tentu jangan dijadikan sebagai acuan jual beli, dan ini berdasarkan sudut pandang saya aja karena saya juga manusia, tentu sangat mungkin salah. Oleh karena itu teman-teman wajib banget analisa dan juga ya teman-teman wajib banget lah ya untuk analisa dan tentu menganalisis secara detail secara mandiri gitu, atau teman-teman wajib banget do your own research gitu. Karena ya portofolio kalian dan semua transaksi kalian itu cuman kalian yang bisa mengatur dan manage-nya, sehingga bisa menghasilkan output yang positif gitu atau return yang cukup positif lah ya, dan at least bisa meminimalisir setiap resiko yang mungkin terjadi pada portofolio kalian, lebih kurang seperti itu. Dan di sini yang pertama, kita bisa lihat dengan kenaikannya dan volume yang juga cukup tinggi dari Popcat ini, kalian bisa lihat nih mungkin di bagian bawah sini nih. Nah, di sini saya turunin atau saya naikin sedikit untuk chartnya lebih tepatnya sehingga ininya bisa lebih turun. Kalian bisa lihat untuk gambar volumenya Popcat ini volumenya cukup tinggi teman-teman dalam beberapa waktu terakhir ya. Ini kalian bisa lihat dari waktu-waktu sebelumnya ini volumenya cenderung flat, tapi dalam beberapa waktu terakhir ini ya kalian bisa lihat nih volumenya sangat signifikan gitu. Dan ya ini juga dikonfirmasi oleh price action-nya yang juga melambung cukup tinggi. Dan I think jika volumenya terus menguat, terutama volume pembelian atau buyers, kemudian disertai juga dengan I think momentum ya yang juga masih terus berlanjut, menurut saya pribadi ada potensi untuk Popcat ini kembali naik lagi teman-teman. Mengingat dia sudah mengonfirmasi breakout di
important area di sini, dan sekarang ini adalah area demand zone atau area support yang mungkin aja bisa membantu pergerakan harga Popcat bisa mengalami kenaikan lagi. Dan I think ya dalam short term atau dalam mid term-nya, dalam jangka waktu pendek hingga menengahnya ada potensi buat Popcat ini naik, dan kalau misalkan ternyata momentum bullish ini terus berlanjut, ada potensi teman-teman dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya ya mungkin aja teman-teman Popcat ini bisa testing lagi ke area resistance atau area supply ya yang ada di atas ini, mengingat sebelumnya area ini juga menahan beberapa kali nih pergerakan Popcat yang ya kalian bisa lihat juga lah ya. Dan lebih kurang seperti itu untuk skenario yang pertama. Dan di sini kalau kita berkaca juga dari skenario selanjutnya, ya mungkin kalau tadi membahas skenario yang cukup bullish atau skenario positif buat Popcat ini atau meme coin satu ini, kalau kita buat untuk skenario negatifnya atau skenario bearish-nya, ya mungkin aja teman-teman Popcat ini kalau misalkan ternyata nggak mampu nih mempertahankan demand area yang ada di bawah sini, ya ada potensi buat Popcat ini turun ke level-level yang lebih rendah atau level harga yang lebih rendah. Mengingat sebenarnya nih kalau mau kita telusuri lebih lanjut, di sini maybe saya hapus dulu buat konsolidasinya. Nah, di sini kalau kita mau telusuri lebih lanjut ya, sebenarnya di sini ada semacam imbalance yang masih belum ke-fill, ya sekitar di sini lah ya. Nah, di sini tuh ada sedikit area fair value gap yang maybe memang belum ke-fill, dan kalau misalkan dia turun atau koreksi atau breakdown dari demand area di sini, ya ada potensi juga teman-teman buat Popcat ini nge-fill dulu nih untuk area imbalance atau fair value gap yang ada di bagian sini. Dan kalau kita coba ukur juga secara Fibonacci ya, let's say mungkin kita belum bisa mengukur terlalu gimana banget, tapi kalau kita ukur ke titik harga sekarang, nah mungkin kayak gini lebih kurang. Nah, meskipun ini belum terlalu valid karena kita belum dapat nih ujung wave-nya, tapi kalau kita lihat nih, ya dengan titik sekarang ini ada di kisaran area 0,5 lah ya, tapi I think ini belum terlalu valid gitu secara teknikal, dan kita tetap harus menunggu konfirmasi yang mana wave yang penguatan ini itu I think juga belum berakhir teman-teman, karena memang masih too strong ya atau masih cukup bullish buat pergerakan Popcat dalam beberapa waktu ini. Nah, di momentum yang ini juga masih bullish gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman tanya mana potensi atau probability yang lebih besar dari sudut pandang saya, I think ya jujur ini menurut pendapat saya dan sama sekali bukan ajakan jual beli, tapi menurut saya pribadi skenario pertama itu punya potensi atau percentage terjadi lebih besar gitu. Kenapa? Ya karena simple, dia udah take over buat demand area ini, volume juga menunjukkan indikasi yang positif, dan so far kita lihat nih stochastic RSI ini terus menunjukkan overbought, dan kalian bisa lihat nih di sini udah overbought tapi tetap naik teman-teman. Kalian bisa lihat nih dia udah overbought tapi terus naik, dan I think dengan momentum yang terus dipertahankan seperti ini, dengan tekanan beli yang cukup signifikan, dan kalau misalkan gak ada news yang aneh-aneh teman-teman, dan tidak ada hal-hal yang membuat market crypto ini menjadi bearish kembali, I think Popcat bisa aja nih setidaknya dalam beberapa waktu dekat hingga menengah bisa naik ke level-level harga selanjutnya. Dan bahkan kalau misalkan ternyata tekanan belinya juga cukup kuat, I think teman-teman juga bisa tinjau nih buat area supply atau resistance-nya yang ada di atas ini. Dan buat kalian yang tanya, "Bang, itu di kisaran harga berapa?" Ya kalian bisa lihat lah ya di pojok kanan itu kelihatan teman-teman, biar kalian juga bisa analisa mandiri gitu. Dan di sini kalau membahas price action kita nggak top atau nggak puas rasanya kalau misalkan kita cuman bahas price action aja tanpa ngebahas beberapa data lain. Dan let's say kita coba lihat data dari CoinGlass. Nah, di sini kalau kita intip ya, untuk data dari Popcat ini sendiri, dari segi derivatif datanya di CoinGlass, teman-teman mungkin bisa mengamati dalam 24 jam terakhir di sini yang terlikuidasi di Popcat sekitar 506 ribuan US dollar teman-teman. Ya lumayan lah sebenarnya, dan volume juga meningkat disertai juga dengan open interest yang cukup naik teman-teman, dan so far datanya untuk Popcat ini cukup oke ya, setidaknya membaik dalam beberapa waktu terakhir gitu. Dan di sini secara return kalau kita coba lihat untuk Popcat juga hampir sama sih sama berbagai altcoin atau meme coin lainnya, di mana akhirnya di bulan April ini mendapatkan return yang positif, dan salah satu meme coin juga yang return-nya cukup tinggi ya untuk Popcat ini di bulan April ini mencapai 120%, dan wajar aja mengingat kenaikannya kayak gini teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat juga so far di Q2 ya tentu masih di angka 120% ya, karena Q2 ini baru bulan April, dan mungkin yang lebih membuat banyak orang penasaran adalah gimana nih at least di 1 bulan setelahnya deh, yaitu di bulan Mei. Dan apakah performa di bulan Mei ini bisa menyamai dengan performa di bulan Mei sebelumnya, yang mana kalau kalian lihat nih di kuartal 2 sebelumnya di sini, ini sepenuhnya ini return di Popcat ini cenderung bullish gitu teman-teman. Apakah akan terulang kembali atau justru menurut kalian di bulan Mei ini bakalan jadi bulan di mana Popcat ini koreksi dulu gitu? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah seputar Popcat ini, dan gimana nih posisi kalian di Popcat juga? Apakah lagi drawdown atau lagi
menikmati cuan nih dari Popcat ini? Mungkin buat teman-teman yang holder Popcat boleh dijawab gitu. Dan itu aja mungkin buat analisa Popcat pada kesempatan kali ini. Nggak banyak teman-teman yang bisa dibahas karena memang secara fundamental juga ini nggak ada yang gimana banget karena ini adalah meme coin ya, sangat dipengaruhi oleh community dan juga atensi yang sedang happening juga. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada request analisa koin atau teman-teman mungkin mau request analisa koin tertentu, boleh banget komen aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bantu jawab. Akan saya usahakan juga kalau teman-teman yang request analisa koin, bakalan saya usahakan buat update dan bahas untuk requestannya sesegera mungkin gitu teman-teman. Dan itu aja mungkin, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.